Sebelum dicor, penagih koperasi disiksa dengan pukulan dan lilitan kawan. Buaya kembali teror warga Sungai Menang. PLN akan berikan kompensasi 2 juta pelanggan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Jenazah Anton, penagih koperasi yang dibunuh dan mayatnya dicor di belakang rumah pelaku, dilakukan otopsi oleh forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Keluarga meminta pelaku dihukum mati. Sementara itu, jasad korban rencananya akan dibawa ke Sungai Barat Lampung Utara Lampung. Ini pintunya nih. Setelah berhasil menangkap 2 tersangka, polisi akhirnya membongkar jasad korban Anton Eka Syaputra, seorang penagih koperasi yang ditemukan dan dikubur di dalam bak air dengan cor semen yang ditutup oleh terpal. Jasad korban terkubur di belakang rumah toko milik di Jalan Haji Dahlan, Maskarebet, Sukarami, Palembang. Untuk mengevakuasi korban, polisi membuka gembok ruko dengan paksa dan memecahkan bak air menggunakan bodem, sehingga jasad korban bisa dikeluarkan dari coran semen dalam bak air tersebut. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dikatakan oleh kakak korban, adiknya hilang selama 18 hari. Selain telah melapor polisi, pihak keluarga juga terus melakukan pencarian siang dan malam. Dalam duka yang begitu mendalam, adik dan kakak korban meminta agar semua pelaku bisa ditangkap dan diberikan hukuman setimpal, yakni hukuman mati. Rencananya, selesai urusan otopsi, jenazah akan dimakamkan di kampung halaman di Desa Sungai Barat, Lampung Utara, Lampung. Kami keluarga, akulah sebagai wakil adik kan, sebagai keluarga kan, aku nak cepat tuntas ini sebagai pelaku, cepat temukan kan. Kita minta hukuman mati be. Ya, biar setimpal kan. Cak mana sakit kakak aku, gitu juga dia ngerasa sakit juga kan. Ya, biar hukum aja yang menjelaskan. Penting hukuman mati be. Polisi terus memburu 2 pelaku yang masih buron. Sementara itu, rumah toko tempat korban ditemukan telah diberi garis polisi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Hasil otopsi forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang mendapatkan jenazah Anton Eka Syaputra disiksa terlebih dahulu. Hal ini terbukti dengan adanya bekas hantaman benda tumpul di bagian kepala bagian belakang. Sementara itu, di leher korban ditemukan lilitan kawat seling. Selama 4 jam proses otopsi dilakukan, hasil forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang mendapatkan jenazah Anton Eka Syaputra yang jasadnya ditemukan dalam bak mandi yang dicor di Maskarebet, Palembang oleh polisi. Hasil otopsi mendapatkan sebelum korban dicor dengan semen, terlebih dahulu korban disiksa. Hal ini terbukti di belakang kepala korban ada bekas hantaman benda tumpul hingga bagian kepala korban. Sementara itu yang membuat korban meninggal dunia diduga dari jeratan kawat seling yang masih melilit di leher korban. Setelah dalam kondisi korban tewas oleh pelaku, korban dimasukkan dalam bak mandi di bagian belakang ruko. Setelah itu jasadnya dicor dalam bak tersebut. Proses otopsi sedikit mengalami kesulitan dikarenakan jasad korban sudah mengalami pembusukan. AKBP Mansuri, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang mengatakan, selain sudah mengalami pembusukan, jenazah juga banyak dipenuhi pasir dan semen dan itu membuat lama pemeriksaan. Memang dijumpai beberapa kelainan atau temuan karena kekerasan tumpul ya, di kepala, dan utamanya di kepala dan anggota gerak. Oke, untuk seling yang di lehernya bagaimana, dok?
Itu ada, tapi kita masih menganalisa dulu ya, karena kita menunggu juga dari petugasnya penyidik, kira-kira apakah itu digunakan juga. Tapi kalau melihat dari kondisinya sih kita masih memegang karena kekerasan tumpulnya. Banyak sahabat korban memberikan penghormatan terakhir mengantarkan ke pemakaman. Jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Tungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Teror buaya terus menghantui warga Desa Bumi Pratama Mandiri Sungai Menang. Warga resah buaya kerap muncul setiap hari. Dalam 3 hari berburu buaya, sudah 2 buaya ditemukan dan ditangkap oleh warga. Teror buaya liar terus menghantui warga di Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pasalnya, buaya sepanjang lebih dari 4 meter tersebut sering muncul di permukaan sungai setiap hari. Sebelumnya, buaya ini telah berhasil ditangkap, namun belakangan buaya muara ini masuk ke sungai desa lagi. Dalam 3 hari berburu buaya, setidaknya warga berhasil menangkap 2 ekor buaya muara, namun ukurannya lebih pendek dari sebelumnya. Penangkapan buaya muara ini menjadi perhatian warga, karena selama muncul buaya-buaya ini di sungai, warga merasa ketakutan dan menjadi teror bagi warga. Oleh warga, buaya yang sudah ditangkap dibawa menggunakan perahu untuk dibawa ke BKSDA Sumsel. Kemunculan buaya tersebut setidaknya sudah ada 5 ekor buaya yang telah berhasil ditangkap warga. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah melakukan koordinasi dengan BKSDA Sumsel agar buaya tersebut tidak mengancam keselamatan warga. Juga kami sebagai pemerintah Kabupaten Oki juga sudah melayangkan surat ke pihak BKSDA ya, sebagai institusi yang memang mempunyai kompetensi untuk melakukan penangkaran, penangkapan, dan kemampuan skill lainnya terkait dengan hewan-hewan buas atau hewan liar seperti termasuk buaya juga. Warga dihimbau agar jangan beraktivitas di seputar kawasan Sungai Desa Bumi Pratama Mandiri Sungai Menang karena dikhawatirkan buaya tersebut telah banyak masuk ke sungai desa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sengketa lahan aset Desa Kasai, Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim antara warga dengan kepala desa naik ke meja hijau Pengadilan Negeri Muara Enim. Aset desa diduga dikuasai oleh kepala desa. Sengketa antara pihak kepala desa, pemerintah desa dengan masyarakat Desa Kasai, Kecamatan Sungai Rotan naik ke meja hijau Pengadilan Negeri Muara Enim. Naiknya kasus perdata ini atas ketidakpuasan masyarakat Desa Kasai atas manfaatan aset desa berupa lahan kosong rawa seluas lebih dari 400 hektar yang dijualkan oleh pihak kepala desa dan pemerintah desa kepada pihak PT BRU. Manfaatan lahan rawa atau gambut itu tidak sesuai perjanjian dan digarap oleh pihak PT BRU yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian yang didapat usai musyawarah, jika nantinya dana hasil penjualan aset desa dan manfaatannya akan dibagikan kepada masyarakat dan untuk pembangunan Desa Kasai. Selepas sidang, kuasa hukum dari masyarakat Desa Kasai, Khairul Saleh, mengatakan jika pihaknya dan timnya dari LBH sedang mengupayakan hak masyarakat dan pembangunan desa melalui persidangan. Beberapa hari terlibat, namun ternyata dari sidang pertama sampai hari ini terlibat utama yaitu PT Bania Rahman Utama sampai sidang keempat ini tidak pernah hadir. Sedangkan sidang ini untuk memverifikasi berkas daripada baik itu tergugat maupun tergugat. Dengan tidak ada video ini, maka pengadilan memutuskan sidang tetap berlanjut. Kuasa hukum tergugat 2, yaitu dari pihak Kepala Desa Kasai, sudah mengikuti persidangan dan akhirnya hakim menunda persidangan hingga minggu depan. Dikatakan oleh pihak Kepala Desa dan perangkat desa telah melalui prosedur hukum yang benar. Lahan yang menjadi aset desa seluas lebih dari 400 hektar berupa lahan rawa atau gambut telah dijual kepada pihak PT BRU dan selama proses penganggarapan, masyarakat menduga hingga digarap ada kejanggalan selama pembagian hasil penjualannya.
Pertama bahwa yang kami sampaikan, kami selaku kuasa hukum dari Kades Kasar tergugat 2 ingin menyampaikan bahwa pemberian lahan yang disengketakan ini sebenarnya sudah melalui proses mekanisme musyawarah desa yang dihadiri oleh ketua BPD, anggota BPD, perangkat desa, kelompok masyarakat desa. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Seorang penarik bentor dituntut hukuman mati karena kedapatan mengantar narkoba milik keponakannya sendiri sebanyak 33 kg sabu. Terdakwa minta pengampunan keputusan majelis hakim. Terdakwa Abdul Rashid, seorang penarik bentor, dan Madin alias Ateng menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang atas kepemilikan 33 kg sabu yang diantarnya. Terdakwa didakwa bersalah telah mengantarkan narkoba sebanyak 33 kg dan duduk di kursi pesakitan dengan tuntutan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ancaman hukuman mati. Mendengar tuntutan jaksa tersebut, bantuan hukum terdakwa langsung memohon keadilan, meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim persidangan. Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Fatimah, terdakwa mengaku menyesal, minta ampunan lantaran dirinya mempunyai 5 orang anak yang harus hidupinya dan masih sekolah. Sementara itu, jaksa penuntut menyatakan masih tetap pada tuntutannya agar majelis hakim tetap menghukum terdakwa mati. Selanjutnya, persidangan dilanjutkan pekan depan dengan agenda vonis putusan majelis hakim terhadap para terdakwa. Usai persidangan, Rahman, kuasa bantuan hukum menunjukkan dari Pengadilan Negeri Palembang, berharap agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman, jangan hukuman mati. Bila ada celah dibebaskan terdakwa, karena di persidangan hanya ada saksi penangkapan dari polisi. Selain itu, terdakwa baru pertama kali, itu pun disuruh keponakannya sendiri dan terdakwa tulang punggung keluarga. Dengan itu, agar majelis hakim mempertimbangkan saat nanti akan menjatuhkan vonis hukuman terdakwa. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi ratusan kades di Oku Timur diperpanjang masa jabatan. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Family 100 di MNC TV. Kontes Ambiar Indonesia 2023 Hanya di MNC TV. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Family 100 di MNC TV. Kontes Ambiar Indonesia 2023 Hanya di MNC TV. DMB Panggung Rezeki live di MNC TV. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Performa 4 calon bintang Ambiar semakin diuji untuk melangkah ke panggung grand final. Bayang, Fiasa, Farah, Maharani. Ini keren banget! Dengan penampilan spesial, Tasya Rosmala, bintang Primadona Pantura, Darafu, dan aksi menegangkan, Limba. Keempat calon bintang akan mengeksplorasi kemampuannya di hadapan para juri terbaik. Dua-duanya bagus banget. Siapakah 3 calon bintang yang akan melaju ke grand final Kontes Ambiar Indonesia di MNC TV? Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, PLN UID S2JB memastikan akan memberikan kompensasi bagi para pelanggan yang terdampak akibat gangguan listrik skala besar atau blackout yang terjadi pada tanggal 4 Juni 2024 lalu.
Dari data yang dimiliki PLN, lebih dari 2 juta pelanggan di Sumatera Selatan terdampak atas peristiwa itu. General Manager UID S2JB Adi Herlambang menyatakan permintaan maafnya kepada konsumen atas blackout yang terjadi dan telah menyiapkan kompensasi. PLN sudah menghitung besaran kompensasi dan jumlah pelanggan yang akan diberikan kompensasi. Namun pihaknya masih menunggu arahan dari PLN Pusat yang saat ini masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab terjadinya blackout. Hal ini terungkap usai acara Customer Forum and Stakeholder di Palembang pada Rabu siang. Kompensasi yang diberikan PLN berupa pemotongan tagihan bulanan dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 18 Tahun 2019. Tidak hanya kompensasi tagihan, PLN juga akan memastikan akan memberi ganti rugi. Ganti rugi akan diberikan bagi setiap peralatan elektronik milik pelanggan yang mengalami kerusakan akibat blackout. Sementara itu, Ketua YLKI Sumatera Selatan RM Taufik Gusti mengungkapkan pihaknya terbuka untuk menerima laporan masyarakat terdampak blackout. Kami dari PLN UID S2JB sudah menghitung terkait dengan besaran kompensasi dan pelanggan-pelanggan yang mendapatkan kompensasi. Tapi tentunya kompensasi ini kami masih menunggu arahan dari pusat dan dari PLN Pusat masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab terjadinya blackout di minggu yang lalu, Pak. Demikian, Pak. Pak, kompensasinya bentuknya apa, Pak, biasanya, Pak? Biasanya kompensasi ini bentuknya adalah pemotongan dari tagihan listrik bulanan, Pak. S2JB sudah menyampaikan kompensasi untuk masyarakat yang akibat oleh blackout kemarin itu semua sudah diatur dan saat ini kita harus menunggu karena memang itu perlu kajian bahkan investigasi baik dari besaran maupun bentuk daripada kompensasi itu. Untuk barang-barang yang rusak, apakah bisa ke YLKI? Untuk barang-barang yang rusak boleh ya kita siap menerima laporan. Yang penting saya minta nanti tentu ada syarat tertentu karena itu harus rinci. Sejauh ini sudah ada 49 laporan yang masuk ke YLKI Sumsel. Laporan juga bisa disampaikan langsung ke PLN dan Ombudsman. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dugaan pungli perpanjangan SK sejumlah kepala desa di Ogan Ilir terus mencuat hingga viral di pemberitaan berbagai media sosial. Diduga kuat forum Kades yang menyitir semua yang terjadi. Dugaan pungli perpanjangan SK Kades dan sosialisasi revisi Undang-Undang Desa di Ogan Ilir terus mencuat. Dugaan pungli itu diketahui hingga mencapai Rp700.000 dengan rincian Rp200.000 diperuntukkan untuk kegiatan pengukuhan sekaligus pembagian SK Kades, kemudian Rp500.000 diperuntukkan untuk sosialisasi revisi Undang-Undang Desa. Uang tersebut diketahui ditentukan oleh Ketua Forum Kades Kabupaten Ogan Ilir, Angga Arafat, pada acara silaturahmi yang digelar di rumah salah satu kepala desa di Ogan Ilir. Selanjutnya, uang disetor kepada Kepala Desa Tanjung Raja Selatan, Maya Srihartati, dan Kepala Desa Ketapang II, Nora Trianawati. PLT Kepala PMD Kabupaten Ogan Ilir pun tidak mau berkomentar banyak terkait dengan isu yang beredar karena dirinya baru saja diangkat sebagai PLT. Jikapun ada, setoran itu bukan PMD melainkan di luar olah oknum. Kalau untuk pengukur itu sendiri, insya Allah tidak kate itu yang kita minta untuk bayar apa tidak kan? Ya. Yang surat yang ditandatangani oleh Ketua Forum Kades ini, Pak? Itu kamu konfirmasi ke mereka. Gimana ya? Selaku PLT hari ini, Pak ya? Per hari ini PLT. Persiapan apa, Pak, yang akan dilakukan? Yo, masalah tepat. Kemudian masalah SK. Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Ogan Ilir, Angga Arafat, memilih bungkam dan enggan berkomentar. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan kepala desa yang ada di Kabupaten Oku Timur akhirnya bisa tersenyum lebar. Pasalnya, masa jabatan kepala desa yang semulanya dari 6 tahun menjadi 8 tahun dalam kurun waktu 1 periodenya resmi dikukuhkan. Sebanyak 300 kepala desa yang ada di Kabupaten Oku Timur ikut serta mengikuti pengukuhan perpanjangan masa jabatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur di Balai Rakyat Pemerintah Kabupaten Oku Timur.
Pengukuhan jabatan kepala desa tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Oku Timur nomor 221520 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2024. Secara simbolis, SK perpanjangan jabatan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Oku Timur, Lanosin, kepada 300 kepala desa dari 20 kecamatan se-Kabupaten Oku Timur. Dalam sambutannya, Bupati Oku Timur menginstruksikan untuk seluruh kepala desa yang masa jabatannya diperpanjang agar segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah di desanya masing-masing, sehingga penambahan perpanjangan masa jabatan dapat digunakan secara maksimal. Untuk menyikapi hal tersebut, maka kepala desa saya harapkan untuk segera menyusun rencana pembangunan secara jangka menengahnya di desa, sehingga penambahan 2 tahun ini gunakanlah semaksimal mungkin untuk kepala desa agar supaya lebih bermanfaat. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.